Ini saya sebagai pembinanya saya, dan sebagai siswa targetnya itu siswa dari ekskul ALGA, yaitu aktivis lingkungan 3, itu anaknya. Kemudian dari siswa kelas IPA dalam pembelajaran biologi dan PKUU yang saya ambil. Kemudian alur pembelajarannya itu pertama dilakukan pemberian materi sesuai dengan pelajaran yang saya ambil, yaitu biologi dan PKUU itu sampai selesai. Nah, kemudian yang kedua itu pemberian materi dalam bentuk modul aksiku. Anak-anak itu diberi modul aksiku. Jadi setelah pembelajaran dari saya, yang saya ampu ya biologi anak-anak, lalu untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu diberi arahan dengan modul aksiku. Nah, kemudian yang ketiga mengerjakan apa yang ditugaskan di modul aksiku itu, tentunya saya pandu ya, itu di dalam meeting saya pandu, saya kontrol juga tahapannya ya. Kemudian yang keempat baru penilaian tugas aksiku gitu. Penilaian itu berupa pelaksanaan tahap demi tahap dari pengerjaan modul aksiku itu, dan dari akhir yang mereka lakukan. Kemudian ini kegiatannya ya. Kegiatannya seperti apa? Kegiatan yang dilakukan itu di pembimbingan tugas ya. Jadi saya melakukan pembimbingan tugas secara online melalui kelas digital, yaitu kelas digital itu secara asinkron dan juga secara sinkron, itu dengan bertemu langsung melalui Teams. Nah, pelaksanaannya itu dilakukan setiap minggu, jadi seminggu sekali ya, minimal seminggu sekali. Itu kalau yang dilakukan untuk ALGA. Nah, sedangkan untuk pembelajaran, kalau dalam pembelajaran biologi itu seminggu 2 kali. Jadi kalau dalam pembelajaran PKUU itu seminggu 1 kali, sama dengan ekskul ALGA. Cuma agak beda kalau pada ekskul ALGA itu ada pemandunya. Jadi saya di situ hanya sebagai mendampingi aja. Jadi ada fasilitator dari luar, jadi fasilitator dari aksiku sendiri gitu ya. Kalau di ALGA, anak-anak ALGA ekskul. Kalau yang di pembelajaran, karena yang memberinya saya, jadi hanya saya aja gitu, sebagai gurunya. Jadi panduannya hanya lewat modul aja. Lalu apa yang dilakukan setiap minggu, ini kurang lebih dalam waktu 3 minggu ya untuk pembelajarannya. Jadi minggu pertama itu penemuan masalah, ungkapan penemuan masalah. Di sini ada pilar, disebutnya itu bagian-bagiannya ya, disebut pilar. Dia ada pilar 1. Nah, di sana itu diberi judulnya aku dan lingkungan. Nah, kegiatannya itu menonton video, di mana di situ di dalam video itu menyadarkan siswa bahwa dia itu ada di mana gitu, dan apa keberadaan dia itu di situ tuh seperti apa gitu ya. Sehingga menyadarkan, kalau saya sendiri ya, itu menyadarkan bahwa betapa kecilnya saya ternyata dibanding dengan lingkungan yang begitu besar gitu ya, kekuasaan Allah itu alam semesta. Nah, saya itu demikian kecilnya.
Yang menyadarkan saya kenapa begitu sombongnya saya sebagai manusia yang harus memenuhi segala keperluan manusia tanpa memperhatikan makhluk yang lainnya. Ternyata banyak gitu ya makhluk yang lainnya yang memerlukan itu juga untuk keberlangsungan hidupnya. Itu antara kan ada tumbuhan, ada hewan, dan ada mikroba dan sebagainya gitu ya. Nah itu kemudian setelah penyadaran kemudian ini yang pilar kedua itu persoalan lingkungan perkotaan. Jadi ini berdasarkan dari masing-masing individu di lingkungannya. Kan tadi menyadarkan dulu bahwa saya tuh ada di mana gitu, betapa kecilnya saya di lingkungan ya alam semesta ini, betapa sombongnya saya di suatu hidup saya gitu ya. Nah setelah itu baru di mana saya sekarang. Nah sekarang saya ada di lingkungan perkotaan. Nah baru disadarkan, melihat gitu, melirik ke kanan ke kiri, saya di lingkungan perkotaan itu apa yang saya lakukan gitu. Lalu apakah yang saya lakukan bukan masalah atau gimana gitu ya. Nah di sini siswa dipersilakan untuk menonton dulu video yang judulnya Diam dan Dengarkan. Jadi di situ ditampilkan beberapa video, di mana di video itu ada beberapa perilaku manusia yang kita lakukan sehari-hari. Nah, yang di situ tuh menyadarkan itu saya melakukan itu juga gitu ya. Misalkan gimana kita mencuci pakaian dengan menggunakan sabun yang tidak berpikir gitu ya, sabun yang banyak, tidak berpikir nanti efeknya ke lingkungan bagaimana gitu ya, atau apapun itu, tidak memikirkan ke lingkungan. Misalnya masalah makan aja, kita makan daging. Nah daging itu kalau secara sepintas kan tidak apa ya, kita makan daging, kenapa, apa salahnya gitu. Tapi sebetulnya itu kalau kita makan daging itu ada beberapa efek terhadap lingkungan, dimana untuk berternak dagingnya itu mengeluarkan harus ya ini yang sebenar-benarnya gitu ya, untuk mengadakan daging itu kan harus menyediakan pakannya untuk ternak ya, dan lain sebagainya, sampai kalau sudah ada ternaknya dagingnya itu harus diangkut dari tempat peternakan itu ke kota. Itu kan mengeluarkan transport ya, dimana di situ ada emisi yang keluar dari kendaraannya. Nah seperti itu secara tidak disadari kita ini sudah merusak lingkungan lah ya, memberikan meningkatkan emisi CO2 ke lingkungan itu. Nah itu kan tidak disadari ya, seolah-olah kita tuh ya bener aja gitu. Nah dari situlah makanya ditemukan ada masalah ternyata di saya gitu. Yang sepertinya itu saya tidak ada masalah gitu ya. Setelah melihat video itu, maka kita sadar bahwa ternyata saya itu begini, ternyata banyak masalah yang dikarenakan saya sendiri gitu di lingkungan gitu. Antara lain ya ini anak-anak tuh menemukan ini cas. Jadi cas kan biasanya kalau kita ngecas apapun ya, HP atau apa, itu si HP-nya diambil gitu. Di casnya masih nempel gitu, masih nempel di masih nyambung ke listrik. Nah ini sebetulnya kan nggak boleh ya, karena listriknya masih maju gitu ya, masih masuk gitu, masih mengalir. Padahal ini udah diambil. Nah seharusnya kalau misalnya udah selesai cas itu ya dicabut dengan kabelnya, jangan dibiarkan si chargernya itu nempel gitu. Nah itu juga kesalahan yang awalnya tidak disadari, tapi dengan melihat ini akhirnya mereka menyadari. Nah
akhirnya ditemukanlah, ini dikatakan bahwa ini penemuan masalah, hanya makanya dikatakan di minggu 1 ini berat 1 dan 2 itu penemuan masalah. Nah, setelah menemukan masalah, misalkan ya yang tadi ada yang menemukan masalah ini, apa sih, kalau segala sesuatu pakai plastik gitu, segala sesuatu pakai plastik, sehingga padahal plastik itu susah dihancurkan gitu ya, sehingga akan merusak lingkungan. Nah, sehingga muncullah, wah, saya sudah menjadikan masalah terhadap lingkungan karena saya suka banyak menggunakan plastik dan kehidupan sehari-hari, jadi plastik hanya sekali pakai gitu, seperti itu ya. Nah, baru minggu kedua yaitu penemuan solusi. Jadi mencari solusi dari masalah yang tadi ditemukan. Jadi anak sama saya itu diajak untuk pertama ya, tadi udah menemukan masalah ya. Nah, masalah itu dicatat gitu ya, masalahnya apa. Tapi di situ ada panduan dulu, ada panduan untuk mengisi dari sana, dari modul ya, dari modul aksiku itu ada dipandu sampai benar-benar gitu anak tuh menemukan masalah, lalu sama ketika menemukan solusi juga sama. Itu diantar. Ini kan saya kan bicara cepatnya aja ya. Nah, ketika minggu ketiga sama nih untuk menemukan solusi. Nah, itu dia hantarkan juga untuk menonton video. Di sana videonya contoh perilaku manusia juga dalam menemukan solusi terhadap suatu masalah. Nah, kemudian siswa diajak untuk menemukan solusi untuk masalah yang tadi sebelumnya dia temukan. Nah, dari situ misalnya ada yang masalah charger misalnya, masalah ngecas itu. Nah, dia akhirnya minimal untuk dirinya sendiri gitu ya, dan teman-teman sebayanya juga di rumah menginformasikan bahwa jangan seperti itu gitu. Dia melakukan sendiri, kemudian diajak teman-temannya dengan cara gimana? Dengan cara membuat semacam brosur tapi secara digital ya, karena ini kan penghematan kertas ya. Di samping itu kan sekarang untuk publikasi kan lebih cepat kalau menggunakan medsos ya. Jadi secara digital dia buat semacam poster gitu ya, ajakan untuk mengingatkan kalau cas itu cabut langsung aja, jangan hanya HP-nya aja, seperti itu. Juga sama yang plastik juga gitu. Dia berpikir gitu gimana caranya, tapi kan memang plastik itu banyak yang digunakannya kan di supermarket ya, keresek gitu ya supermarketnya. Nah, dia berpikir gimana kalau supaya berulang-ulang gitu dipakainya, dan bukan plastik, tapi yang digunakan adalah tas dari kain. Dan tas dari kain itu kadang-kadang kita tuh merasa ribet gitu bawanya. Jadi akan lebih baik kalau dia dilipat-lipat gitu, dikecil sebut tote bag ya. Nah, itu seperti itu. Jadi dia idenya merancang suatu tas belanja dari kain atau tote bag gitu ya. Itu penemuan solusi. Lalu yang ketiga yaitu minggu ketiga mereka beraksi yaitu melakukan solusi yang tadi. Awalnya kan dia hanya idenya seperti ini gitu. Nah, kemudian idenya langsung dilakukan. Nah, didokumentasikan dia lakukan misalnya di medsos. Itu diperlihatkan pakai apa medsosnya, pakai Instagram, diperlihatkan di Instagramnya. Nah, kemudian dia langsung terjun ke masyarakat juga sama, mengajak ke teman-temannya ya, itu juga ada dokumentasinya. Dari hasil semua ini, bahwa aksi nyata siswa dalam menyatakan kepeduliannya itu terhadap lingkungan yang dia sadari sendiri,
akibat dari perilaku. Yang kedua, setelah melewati tahapan pilar demi pilar yang dilakukan pengerjaannya, misi demi misi, itu misi ya, jadi satu pilar itu ada beberapa misi, jadi misi itu yang mereka lakukan. Lalu siswa disadarkan akan keberadaan dalam lingkungan, lalu menyadari sendiri perilaku kesehariannya ternyata mengakibatkan negatif terhadap alam. Nah, ini yang di penemuan masalah itu ya. Lalu yang ketiga, siswa berusaha menemukan solusi yang kreatif dan inovatif untuk permasalahan lingkungan yang muncul. Dan yang keempat, semua karya aksiku siswa itu dapat dilihat di IG. Ini IG-nya yang mereka lakukan, misalkan yang tadi yang tote bag yang masalah plastik, kemudian yang masalah charger, itu saya ambil 2 contoh ya, banyak lagi yang lainnya. Ini mereka ketika beraksi benar-benar melakukannya ke masyarakat. Ini bisa diperbesarin. Nah, ini tasnya. Ini ketika menjual ke masyarakat. Itu kesimpulan bahwa dengan tahapan pilar demi pilar dalam modul aksiku ini dapat mengubah cara berpikir siswa untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan melakukannya dalam aksi nyata. Pembelajaran biologi terintegrasi aksiku, juga PKWU terintegrasi aksiku. Siswa tidak hanya memahami materi biologi atau PKWU secara teoritis, tapi praktisnya juga dalam kehidupan sehari. Dengan demikian, pembelajaran ini akan bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum.